titik paling selatan dari jaringan rel kereta api yang ada di negara Thailand. Ini dia stasiun Sungai Kolok yang merupakan stasiun ujung atau terminus dari jalur utama rel kereta api di lintas selatan yang membentang sepanjang lebih dari 1000 km sampai di kota Bangkok. Saat ini aku mau naik salah satu kereta api lokal yang berangkat dari stasiun Sungai Kolok untuk menuju kota Hat Yai. Bentuk gerbong dari kereta lokal ini kelihatan kayak kereta zaman dulu ya. Dan ada satu hal yang menurutku unik dari kereta lokal yang beroperasi di negara Thailand ini dan tidak akan ditemukan di kereta api reguler yang ada di Indonesia. Sebelum itu jangan lupa subscribe channel Mas Bidul Journey dan tonton video ini sampai habis. Ini dia kereta lokal dengan nomor 452 dengan interior menggunakan kursi kayu. Untuk harga tiket dari Sungai Kolok sampai Hat Yai sebesar 42 baht atau sekitar Rp18.000. Kereta api lokal 452 ini diberangkatkan pada pukul 9 pagi dari stasiun Sungai Kolok dan dijadwalkan sampai di stasiun Hat Yai pukul 13:06 siang nanti. Kereta ini memiliki rute dari stasiun Sungai Kolok sampai stasiun Nakhon Sitamarat yang berada di Provinsi Nakhon Sitamarat. Kereta api lokal yang ada di negara Thailand ini berhenti di setiap stasiun maupun halte pemberhentian yang ada di sepanjang jalur. Nah, kereta api lokal di sini rutenya kebanyakan jauh. Bahkan bisa dibilang kurang cocok kalau disebut sebagai kereta lokal. Karena jarak tempuhnya bisa sampai ratusan kilometer dengan lama perjalanan lebih dari 5 jam. Contohnya kereta lokal 452 ini yang rutenya berangkat dari Sungai Kolok di Provinsi Narathiwat menuju Nakhon Sitamarat yang jaraknya sekitar 429 km dengan waktu tempuh sekitar 8-9 jam perjalanan dan melewati beberapa provinsi di antaranya Yala, Pattani, Songkhla, Pattalung, kemudian Nakhon Sitamarat. Jarak tempuh sejauh ini tidak berbeda jauh dengan jarak tempuh kereta api Argo Sindoro atau kereta api Argo Muria dari stasiun Semarang Tawang sampai stasiun Gambir di Jakarta dengan jarak sekitar 440 km. Dan juga kedua kereta tersebut berstatus sebagai kereta api jarak jauh. Nah, kembali lagi ke kursi kayu yang ada di kereta ini. Jadi, kereta api di negara Thailand masih banyak terdapat rangkaian kereta dari zaman dulu. Ya sekitar tahun 60-an atau 70-an yang menggunakan kursi kayu untuk kelas 3 atau kalau di Indonesia itu untuk kelas ekonomi. Dan ini masih digunakan sebagai rangkaian kereta-kereta api lokal di berbagai rute yang ada di negara Thailand ini. Kereta api di Thailand ini dioperasikan oleh SRT atau State Railway of Thailand yang merupakan perusahaan negara milik kerajaan Thailand. SRT ini berpusat di kota Bangkok dan beroperasi ke wilayah selatan sampai Sungai Kolok dan Padang Besar Malaysia, wilayah utara sampai di Chiang Mai, wilayah timur laut sampai di Ubon Ratchathani dan juga Vientiane Khamsavath di negara Laos. Kemudian wilayah timur sampai di Ban Khlong Luok border perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Kemudian Chuk Samet di dekat Pattaya. SRT memiliki 2 rute kereta api antar negara menuju Malaysia dan Laos. Dan kebetulan aku berencana untuk menaiki kedua kereta tersebut dalam perjalanan kali ini. Videonya nanti bakal tayang di channel Mas Bidul Journey, so tetap stay tune. Kereta api di Thailand menggunakan lebar sepur 1000 mm atau biasa disebut meter gauge. Sedikit berbeda 67 mm dengan yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yang menggunakan lebar sepur 1067 mm.
Rel kereta api dengan lebar 1000 mm yang ada di Asia Tenggara ini bermula dari Singapura, Malaysia, Thailand, Laos, kemudian sampai di Kamboja, tepatnya di ibu kota Phnom Penh. Sebenarnya jalur kereta api wilayah selatan ini bersambung dari Sungai Kolok sampai di stasiun Pasir Mas yang ada di negeri Kelantan, kemudian bergabung dengan jalur kereta pantai timur Malaysia. Namun untuk segmen Sungai Kolok sampai Pasir Mas sudah lama nonaktif sejak tahun 1970-an, dan bekas jalurnya masih ada dan sempat muncul juga di videoku sebelumnya. Tapi sempat ada berita bahwa pejabat SRT Thailand dan KTM Malaysia mengadakan pertemuan untuk mengaktifkan kembali jalur antara Sungai Kolok dan Pasir Mas. Semoga saja bisa terrealisasi ya rencana reaktivasi ini, biar ada alternatif transportasi lain buat menuju ke Thailand dari Malaysia ataupun sebaliknya melalui wilayah pantai timur. Pukul 9:27 kereta lokal 452 sampai di stasiun Aisatia. Mulai terlihat ada penjagaan polisi dan juga pagar kawat yang mengelilingi stasiun ini. Hal ini berkaitan dengan separatisme yang masih sering terjadi di wilayah Thailand Selatan. Jadi perjalanan kereta api benar-benar dijaga ketat oleh pihak kepolisian dan tentara Thailand untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pada perjalanan kereta. Karena masyarakat di Thailand masih banyak yang menggunakan kereta api sebagai transportasi untuk bepergian antar kota dan provinsi karena harganya yang murah. Berkaitan dengan penjagaan ketat di wilayah Thailand Selatan, aku baru sadar ternyata untuk kartu seluler roaming, karena aku pakai kartu SIM dari Indonesia, ini tidak bisa dioperasikan karena tidak ada sinyal roaming. Aku kurang tahu juga alasannya kenapa kartu seluler roaming nggak bisa dipakai di wilayah ini sampai kota Hat Yai. Mungkin untuk mengantisipasi hal-hal yang berkaitan dengan tindak separatisme. Kalau ada yang tahu alasannya, bisa tuliskan di kolom komentar. Jadi saran saya kalau bepergian ke wilayah Thailand Selatan, gunakan kartu SIM lokal karena bisa digunakan dengan normal. Pukul 9:45 kereta lokal 452 berhenti di stasiun Pa Pai untuk menunggu persilangan dengan kereta api Rapid 171. Kereta ini merupakan kereta api jarak jauh dengan rute dari Krung Thep Api Wat di Bangkok sampai Sungai Kolok dan memiliki beberapa kelas seperti kelas 3, kelas 2, dan kereta sleeper kelas 2. Kebetulan beberapa waktu yang lalu aku pernah menaiki kereta api Rapid 171 ini dengan waktu tempuh sekitar 15 jam dari Krung Thep Api Wat sampai Hat Yai, dan aku naik di kelas 3 atau kelas ekonomi. Untuk video perjalanannya ada di channel Mas Bidil Journey ini.
beginilah suasana di dalam kereta api lokal yang ada di Thailand. Layanan kereta ini merupakan bebas kursi, jadi bisa duduk di mana aja. Kursi yang masih kosong, dan kebetulan kali ini hampir semua kursinya terisi, tapi tidak ada yang berdiri. Dan juga untuk kereta kelas 3 di Thailand ini jendelanya bisa dibuka karena pendingin ruangannya pakai kipas. Itu juga ada beberapa yang mati kipasnya. Kereta api di sini masih banyak pedagang asongan yang menjajakan dagangannya di sepanjang lorong kereta. Terus penumpang di sini juga masih banyak yang ngudut kalau di bordes. Bahkan ada juga yang nyimeng di bordes karena daun surga di Thailand itu merupakan barang yang legal. Sekarang sudah pukul 9:58. Kereta api lokal 452 ini sampai di stasiun Tan Yong Mat, dan di sini kereta ini akan berhenti sekitar 4 menit. Sudah terlihat banyak sekali penumpang yang akan menaiki kereta ini dari stasiun Tan Yong Mat. Di stasiun Tan Yong Mat juga terlihat ada beberapa personil polisi yang menjaga stasiun. Kalau aku lihat dari mulai Sungai Kolok sampai sini emang hampir setiap stasiun ada personil polisi yang berjaga. Sedangkan kalau di dalam kereta ada personil tentara yang berkeliling di setiap gerbong, terutama pada saat pemeriksaan tiket oleh kondektur. Kondisi geografis di wilayah Thailand Selatan seperti di Provinsi Narathiwat, Yala, dan Pattani masih didominasi oleh hutan-hutan, perkebunan, dan perbukitan sampai di wilayah Pattani. Karena memang di sini tingkat kepadatan penduduknya masih jauh lebih rendah daripada di sepanjang jalur kereta api yang ada di Pulau Jawa. Sampai di wilayah Marubo, terdapat bekas banjir yang melanda di beberapa wilayah Thailand Selatan pada bulan Desember tahun 2024 yang lalu, dan sempat menghentikan perjalanan kereta api dari Provinsi Chumpon sampai Sungai Kolok karena di beberapa titik rel kereta api terputus karena tergerus oleh banjir besar yang melanda. Hal ini bersamaan dengan banjir yang melanda negeri Kelantan di Malaysia yang juga menghentikan operasi kereta api di jalur kereta api pantai timur Malaysia. Sempat khawatir juga bakalan bingung kalau kereta api dari Sungai Kolok sampai Hat Yai nggak beroperasi, harus naik apa nih? Karena aku ada jadwal penerbangan dari Hat Yai buat ke Bangkok. Tapi untungnya pada saat keberangkatan, kereta api di wilayah selatan Thailand ini udah beroperasi dengan normal.
Pukul 10:13 kereta api lokal 452 sampai di stasiun Marubo untuk menunggu persilangan dengan KA Special Express nomor 37 dari Krungtep Apiwat sampai Sungai Kolok. Jadi ada dua perjalanan kereta api dari kota Bangkok sampai Sungai Kolok dengan nomor 37 dan 171, dan dari arah Sungai Kolok menuju Krungtep Apiwat nomornya 38 dan 172. Kereta ini merupakan kereta yang menurutku unik karena dalam satu rangkaian kereta terdapat dua nomor berbeda dan juga tujuan akhir yang berbeda, bahkan sampai di negara Malaysia. Nanti akan aku jelaskan di video yang akan datang karena aku berencana naik kereta ini, tapi bukan untuk ke Sungai Kolok, melainkan menuju negara Malaysia. So, tetap stay tune di channel Mas Video Journey dan subscribe channel ini. Pukul 10:52 kereta api lokal 452 berhenti di stasiun Russo untuk bersilang dengan kereta api lokal nomor 463 dengan rute stasiun Patalung sampai stasiun Sungai Kolok. Kemudian pada pukul 10:55 kedua kereta yang berhenti ini sama-sama diberangkatkan dari stasiun Russo. Selama 2 jam perjalanan, kereta api lokal 452 ini sudah 3 kali bersilang dengan kereta lain. Karena jalur kereta api di wilayah selatan Thailand ini sebagian besar masih merupakan single track atau jalur tunggal. Sedangkan untuk double track di jalur selatan ini baru dimulai dari stasiun Chumphon yang ada di Provinsi Chumphon sampai ke kota Bangkok.
Kereta api lokal 452 sampai di stasiun Yala pada pukul 11:31 menit. Stasiun ini merupakan stasiun besar karena berada di ibu kota dari Provinsi Yala, yaitu Kota Yala. Di stasiun ini kereta api lokal 452 berhenti cukup lama, sekitar 15 menit karena menunggu kereta api yang akan memasuki stasiun Yala. Kebetulan di sini banyak sekali pedagang yang menjajakan makanan, jadi pas banget kalau buat beli cemilan atau makanan di stasiun Yala sambil nunggu keretanya berangkat lagi. Pukul 11:42 menit, sebuah kereta api dari stasiun Krung Thep Apiwat di Bangkok dengan tujuan stasiun Yala, yaitu kereta api Rapid 169 sampai di stasiun ini dan datang terlambat sekitar setengah jam. Karena seharusnya kereta api ini dijadwalkan tiba di stasiun Yala pukul 11:05 menit. Kereta api Rapid 169 ini merupakan kereta jarak jauh dan memiliki kelas 3, kelas 2, kereta sleeper kelas 2 AC dan juga kelas sleeper kipas angin. Dan sekarang sudah pukul 11:45 menit. Kereta api lokal 452 diberangkatkan dari stasiun Yala. Stasiun Khlong Sai pada pukul 12:10 menit, kereta api lokal 452 bersilang dengan kereta api 451 yang merupakan kereta dengan rute balik dari kereta api 452 ini yang diberangkatkan dari stasiun Nakhon Sitamarat menuju stasiun Sungai Kolok. Dalam proses ini fokus adalah psikolog pada kalianความสิ่งต่างๆประเภทในอัตราที่1ของจากการปัตตานีนะครับและก็จากการปัตตานีไปแล้วจะรับส่งที่ตานีทางไปตานีเทพาไปตานีต่อไปครับเพื่อความปลอดภัยอย่างที่โรงงานไม่ใช่ให้ใหญ่และคนเป็นใจที่โอกาสว่าทำมารับหลายการเราแล้ว
Kereta api lokal 452 sudah memasuki pertemuan jalur antara lintas utama wilayah selatan Thailand dan juga jalur cabang menuju Padang Besar di Malaysia yang berada di stasiun Hat Yai Junction. Jalur cabang tersebut bersambung sampai ke Butterworth di Penang, kemudian Kuala Lumpur, Johor Bahru, sampai di Woodlands, Singapura. Pukul 14:10 kereta api lokal 452 memasuki emplasemen stasiun Hat Yai Junction dengan keterlambatan selama 1 jam dari jadwal. Dikarenakan jalur kereta api di sini masih didominasi oleh single track. Keterlambatan jadwal kereta api di Thailand sepertinya bukan hal yang aneh, karena sarana prasarana perkereta apian di sini masih banyak menggunakan armada maupun sistem lama yang telah ada sejak dahulu. Seperti contohnya kereta api ini yang menggunakan gerbong zaman dahulu dengan kursi kayu yang unik dan wajib dicoba. Oke, perjalananku telah sampai di kota Hat Yai, dan stasiun Hat Yai Junction ini crowded banget karena banyak penumpang yang turun di sini. Selanjutnya, aku akan melanjutkan perjalanan dengan penerbangan domestik dari Hat Yai menuju kota Bangkok dengan salah satu maskapai penerbangan yang ada di sini. Tetap stay tune di channel Mas Video Journey dan ikuti terus perjalananku.